Kamu menginjak tasku. Tahu tidak? Nyonya, saya baru saja datang, tidak menginjak tas Anda. Kamu masih berani membantah? Tas ini edisi terbatas global. Kamu tahu harganya berapa? Dan parfum saya itu adalah edisi koleksi global, satu botol pun sulit didapat. Sekarang semuanya tumpah. Kamu harus ganti rugi. Ada apa ini? Menginjak tas orang lain? Ya harus ganti rugi. Cepat suruh dia ganti. Nyonya, saya mengerti perasaan Anda, tapi tolong jangan salah paham. Dan bisa juga kamu CCTV. Saya benar-benar tidak menginjak barang Anda. Nyonya, kami bilang kamu menginjak, ya berarti kamu menginjak. Mau tidak mengaku? Kalian mau apa? Kalian mau apa? Saya adalah pramugari Haisheng Airlines. Apa kalian berani memukul orang? Mengganggu ketertiban penerbangan, menyerang staf penerbangan menurut peraturan keselamatan penerbangan sipil. Cukup untuk membuat kalian masuk penjara 3 tahun. Jangan salah paham. Ini semua salah paham. Shen Anran, mengenakan seragam ini, bahkan kemampuan adaptasi paling dasar pun tidak ada. Tanya dirimu sendiri, pantaskah memakainya? Saya baru saja mulai bekerja hari ini. Masih belum terbiasa. Bagaimanapun hari ini terima kasih atas bantuanmu. Jangan salah paham. Aku bukan untuk menyelamatkanmu. Aku hanya tidak ingin ada orang berbuat onar di depan mataku. Kamu sama sekali tidak pantas untuk aku selamatkan. Kamu masih sama seperti dulu. Bicara. Selalu begitu tidak enak didengar. Lalu bagaimana aku harus mengatakannya? Selama kamu bergantung pada orang kaya. Hari melesat lancar. Dengan berbaring saja, juga bisa menjadi kepala pramugari. Hebat sekali. Kamu sendiri barang seperti apa? Kamu sendiri jelas dalam hati. Feng Yuchen. Di hatimu, aku adalah orang seperti ini. 3 tahun lalu kau bilang, kau adalah orangku. Kau juga bilang, sejauh apapun kau terbang, titik kembalimu tetaplah aku. Diam. Shen Anran. Kata-kata itu hanya untuk membuatmu senang. Diucapkan begitu saja. Tak kusangka kau masih ingat. Jadi, semua yang kau katakan padaku dulu, itu bohong? Tentu saja bohong. Hanya canda. Jangan-jangan kau sungguh mengira kau sangat penting di hatiku. Jadi, kau padaku tak pernah ada ketulusan sama sekali. Shen Anran, kita sudah putus 3 tahun. Jangan-jangan kau masih ingin menggangguku? Tenang saja. Aku tidak begitu tak tahu diri. Yuchen, kalian kenal akrab? Tidak akrab. Kenapa? Para cukong yang kau gandeng tidak mau mengeluarkan uang untukmu lagi. Sekarang harus mengandalkan kerja untuk menghidupi diri sendiri. Apa katamu? Shen, Anran, jangan pura-pura. Siapa yang tidak tahu? Keahlianmu yang paling jago adalah berpura-pura manis dan polos. Berakting paham. Tunjukkan andalanmu ini. Kenapa tadi tidak berpura-pura di depan mereka? Oh, aku tahu. Semua keahlianmu ini hanya efektif di ranjang orang kaya, ya? Orang sepertimu pantas mengangkat tangan. Ternyata cinta yang pernah kukira ada di matanya hanyalah sebuah lelucon.
Suyan, gedung A sedang direnovasi. Ruang rapat sementara tidak bisa digunakan. Rapat koordinasi penerbangan hari ini pindah ke lantai 4 gedung B. Dijadwalkan ulang pukul 8 pagi. Dimulai tepat waktu. Ingatkan kepala pramugari Shen. Jangan sampai dia terlambat. Baik. Manajer Zhao, serahkan saja pada saya. Pagi, Kepala Pramugari Shen. Manajer Zhao baru saja meminta saya memberitahu Anda. Rapat pagi ini dijadwalkan ulang pukul 8 tepat. Ingat datang lebih awal. Yu Chen paling benci orang yang terlambat. Baik, Nona Li. Terima kasih. Hari pertama kerja sudah terlambat. Shen Anran, lihat bagaimana kamu bisa mempertahankan posisi kepala pramugari ini. Kapten Feng, ini hari pertama kepala pramugari Shen. Mungkin dia belum terbiasa dengan jadwal rapat. Saya akan telepon sekarang. Tidak perlu. Sebagai kepala pramugari, hari pertama kerja sudah terlambat. Masih perlu diingatkan lewat telepon. Saya sudah bisa membayangkan di mana letak kemampuan profesionalnya yang disebut-sebut itu. Saya salah masuk ruang rapat. Salah. Karena kesalahanmu ini, seluruh rapat koordinasi penerbangan lambat 15 menit. Seluruh kru menunggumu sendirian. Kepala pramugari Shen, gaya kamu besar sekali. Atau mungkin kamu memang selalu seperti ini. Kamu suka mempermainkan aturan. Seperti dulu. Kamu mempermainkan perasaan? Bukan ke saya. Minta kamu Mengingatkan kepala pramugari Shen agar tidak terlambat. Saya sudah sampaikan, siapa sangka kepala pramugari Shen adalah orang yang begitu tidak memiliki rasa waktu. Kepala pramugari Shen, saya jelas-jelas sudah mengingatkan Anda harus datang lebih awal. Apa kamu karena hari pertama kerja terlalu gugup, jadi tidak mendengar dengan jelas? Kamu tidak memberitahuku. Rapat pindah alamat. Aku menunggu 10 menit di gedung A lantai 6. Kepala pramugari, kamu tidak bisa menyalahkanku. Semua orang tahu gedung A sedang direnovasi. Mana mungkin rapat di sana? Jelas-jelas kamu sendiri yang salah tempat. Mana bisa menyalahkanku? Iya, kok bisa melakukan kesalahan seperti ini? Iya. Mana mungkin. Cukup. Shen Anran. Kamu sebagai kepala pramugari, alamat rapat saja bisa salah. Malah menyalahkan rekan kerja dan cuci tangan. Seperti kamu ini. Yang bahkan kemampuan menilai paling dasar pun tidak punya. Pantas jadi kepala pramugari. Hari pertama sudah terlambat dan membawa tim. Menurutku, dia bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri, manajer Zhao. Inikah yang Anda sebut kepala pramugari yang hebat? Hanya selevel ini. Direktur Lee, ada kesalahan komunikasi di pihak kami. Saya pasti akan segera memperbaikinya. Shen Anran, aku tidak peduli sebelumnya kamu bekerja di mana. Setelah masuk ke Haisheng kami, kamu harus ikut aturan Haisheng. Hari pertama kamu lapor, sudah membuat koordinasi penerbangan terlambat. Kapten Feng menolak, menandatangani di depan seluruh tim. Bilang kamu tidak profesional. Sejak departemen pramugari kami berdiri sampai sekarang, kapan pernah terjadi hal yang memalukan seperti ini? Keterlambatan adalah tanggung jawabku. Aku terima kritik. Pekerjaan pramugari mengutamakan kerja sama tim. Aku tidak akan menyeret semua orang karena alasan pribadi. Direktur Lee tenang. Aturan aku paham. Sekarang, segera temui Kapten Feng. Konfirmasi setiap item. Aku tidak peduli caramu apa. Tanda tangan Kapten Feng. Hari ini harus didapatkan. Kalau tidak dapat, jangan kembali ke Haisheng. Kami tidak pernah memelihara vas bunga tanpa kemampuan. Direktur Lee, bagaimana kalau aku temani dia? Tidak perlu. Siapa yang buat masalah? Dia yang bersihkan. Bisa urus Feng Yuchen, dia tinggal. Kalau tidak bisa, lebih cepat pergi. Anran, hari ini masalahnya cukup besar. Kalau tidak dapat, mendatangkan Kapten Feng. Tidak hanya kamu. Aku juga akan ikut dimintai bertanggung jawab. Manajer Zhao, tenang saja. Karena ini masalah yang aku buat, maka aku yang akan menanggungnya. Hal hari ini pasti bisa aku selesaikan. Kenapa kamu datang? Kepala Lee menyuruhku datang untuk mengonfirmasi ulang proses koordinasi denganmu. Tolong tanda tangani. Shen Andra, terlambat saat jam kerja. Mengantar barang saat jam pulang? Apakah kamu sangat profesional atau tidak ingin melewatkan kesempatan untuk merayu? Aku hanya ingin menyelesaikan pekerjaanku saja. Yu Chen, siapa itu? Kamu datang di waktu yang tidak tepat. Sekarang jam pulang kerja. Aku masih harus menemani pacarku. Kapten Feng, tidak akan menyita waktumu lama. Setelah kamu tanda tangan, aku langsung pergi. Pramugari Shen benar-benar gigih. Kalau mau aku tanda tangan,
kelilingi villa saya 1 putaran. Setelah selesai, aku akan datang. Kamu serius? Di luar sedang hujan deras. Kamu sengaja menyulitkanku. Merasa sulit? Kalau begitu, ganti cara juga boleh. Masuk sini dengan merangkak. Feng Yuchen, apa maksudmu? Dulu kamu bagaimana mengandalkan wajahmu untuk naik keranjang orang lain. Sekarang masuk sini dengan cara yang sama. Lagi pula kamu sudah berpengalaman. Tidak sulit, kan? Aku hanya ingin tahu, apa sebenarnya yang telah kulakukan? Sehingga Kapten Feng menganggapku sebagai orang yang mengandalkan wajah untuk naik keranjang orang lain? Apa yang kamu lakukan dulu? Kamu sendiri yang tahu. Jangan berpura-pura suci di sini. Wanita sepertimu sudah sering kulihat. Aku kasih kamu 3 menit. Jangan keliling. Atau masuk dengan merangkak. Aku tanda tangan. Tinggal 1 menit lagi. Mau muka atau mau tanda tangan? Pilih satu. Feng Yuchen, kenapa sih? Kamu harus berusaha sekuat tenaga untuk mempermalukan dan menyusahkanku. Kenapa? Bukannya dulu kamu paling pandai menyenangkan para buskait. Sekarang aku cuma menyuruhmu berjalan beberapa langit saja. Sudah ceng. Feng Yuchen, jika kamu baru mau tanda tangan dengan cara seperti ini, baiklah. Maka aku akan berjalan mengelilingi vilamu 1 putaran. Shenanran, ini kamu yang minta sendiri. $10.000 hari pun tidak cukup untuk mencintaimu. Nanti, meskipun aku terbang jauh, titik pendaratanku selalu adalah kamu. Feng Yuchen, kenapa menipuku? Aku salah apa sebenarnya? Kepala pramugari Shen, kenapa datang bulan tidak bilang? Rokmu sudah kotor seperti apa? Cicik banget. Suyan, bawa dia untuk membersihkan diri. Jangan berdiri di depan pintu, mengganggu pemandangan. Ayo, ke toilet umum saja. Di sana ada perlengkapan wanita. Bersihkan dulu baru kembali. Yu-chan, kenapa pajangan ini masih ada di sini? Ini sama sekali tidak cocok dengan ruang tamu yang baru aku tak. Kalau begitu buang saja. Feng Yuchen, selamat. Kamu baru saja mendapatkan rumah pertama dalam hidupmu. Ini adalah rumah baru kita nanti. Apa ini? Buka dan lihatlah. Jam pasir. Mana jam pasir adalah sejauh apapun waktu berjalan, aku akan seperti dia, menunggu di tempat, putaran demi putaran, menjaga, menunggu kamu kembali. Jadi, nanti, sejauh apapun jarak kita, selama apapun perjalanan kita, selama dia masih ada, itu berarti selalu ada seseorang yang menunggu di tempat, menantikan kepulanganmu. Kalau nanti kamu meninggalkanku, Aku pasti akan sangat membencimu. Kapten Feng, berkasnya di sini. Tolong Anda periksa, jika tidak ada masalah, mohon tanda tangani. Cicipi, aku baru saja mengupasnya. Manis sekali. yang kamu pilih pasti manis. Kapten Feng, tolong periksa berkas prosedur koordinasi. Jika tidak ada masalah, mohon tanda tangani. Kepala pramugari Shen, mungkin lebih baik Anda pulang dulu. Urusan pekerjaan seharusnya diselesaikan pada waktu kerja. Kamu malah mengejarnya sampai ke rumah. Ini mengganggu kencan kami.
Feng Yuchi, kan kamu yang bilang, asalkan aku berjalan mengelilingi villa, kamu akan menandatanganinya. Sekarang, kamu ingkar janji lagi. Apakah kamu punya batasan untuk menepati janji? Menepati janji. Shen Hanran. Kamu pantas bicara seperti itu. Aku. Ada apa yang perlu dibahas? Cepat selesaikan denganku. Aku ada janji dengan Suya. Tidak ingin diganggu olehmu. Kalian mau apa? Prosedur kecil begini. Bagaimana bisa ada kesalahan? Sampai penerbangan tertunda, Shen Hanran, bukankah aku sudah jelas bilang, suruh kamu ambil dokumen? Cari Kapten Feng untuk tanda tangan. Tanda tangannya mana-mana? Tidak mungkin. Kemarin setelah Kapten Feng menandatangani, aku langsung mengunggah hasil pindahannya. Iya, hari ini saat aku periksa ulang, memang melihat kepala pramugari Shen sudah mengunggah seluruh dokumen pindaian. Apa sistem sinkronisasinya bermasalah? Sistem tidak ada lampirannya. Pihak Kapten Feng tentu saja tidak bisa menandatangani kepala pramugari Shen. Jangan-jangan kamu terlalu sibuk tadi malam sampai lupa mengunggah. Kamu tahu tidak, satu kesalahan kecilmu, sekarang Departemen Penerbangan dan Departemen Pramugari kita ikut kena hukuman. Suyan, kamu datang pas sekali. Bukankah kamu akrab dengan Kapten Feng? Masalah ini lihat bisa tidak kamu mewakili, minta Kapten Feng melengkapi proses elektroniknya, kertasnya sudah ditandatangani. Kita tidak bisa membiarkan ini jadi besar, kan? Kepala, karena Anda yang meminta. Tentu saja aku mau bantu. Hanya saja, peraturan perusahaan selalu ketat. Kepala pramugari Shen, dia memang melanggar peraturan. Kepala, Anda juga tidak baik. Pura-pura tidak tahu, kan? Lagi pula pihak Kapten Feng terhadap kesalahan rendah begini. Bersikap toleransi, no? Tentu saja. Shen Hanran, mulai besok, kamu dihentikan semua penjadwalan tugas pramugari. Tunggu di posisi sambil introspeksi. Kepala, aku kemarin sudah menyelesaikan semua operasi. Di ponsel saya ada foto kapten pesawat yang sudah ditandatangani. Saya bisa langsung menunjukkannya kepada Anda. Foto tidak perlu ditunjukkan. Sebagai kepala pramugari, kamu bisa melakukan kesalahan yang begitu mendasar. Shen Hanran, kamu pernah ikut pelatihan perjabatan, kan? Aku hanya ingin tahu, siapa yang punya kemampuan begitu besar? Bisa menyelipkan orang sepertimu ke dalam Haisheng Airlines, ke posisi kepala pramugari ini. Kapten Feng, saya jelas sudah mengunggah lampirannya. Dan saya kemarin memeriksa sistem, jelas-jelas menunjukkan unggahan berhasil. Kenapa tidak percaya saya? Shen Hanran, kamu bilang, kamu sudah mengunggah dengan sukses. Lalu kenapa alur kerja kolaboratif sekarang tidak tertutup? Saya. Kamu masih berpura-pura tidak bersalah di sini. Tenang saja, Kapten Feng. Orang seperti ini akan saya tangani sekarang. Kepala, ini kan masalah sikap kerja dia. Kesalahan mendasar seperti ini saja bisa dilakukan. Buktikan dia sama sekali tidak menganggap serius pekerjaan ini. Yu Chen, saya menyarankan hal seperti ini harus ditangani dengan ketat. Lalu bagaimana kamu ingin menanganinya? Orang seperti dia tidak cocok berada di Haisheng Airlines. Posisi kepala pramugari harus segera dilaporkan ke kantor pusat, langsung dipecat. Kalau begitu, Kepala Li, lakukan seperti saran Suyan. Langsung laporkan saja. Baik. Feng Yuchen, kamu benar-benar mengira saya akan melakukan kesalahan kecil ini? Baiklah, karena penerbangan tertunda, seseorang harus bertanggung jawab, dan itu aku. Tapi tentang kelanjutan masalah ini, aku pasti akan menyelidikinya sampai tuntas. Dan untukmu, aku masih belum mengerti. Mengapa kamu harus terus-menerus menghina dan menyusahkanku? Yu Chen, apakah kamu berencana melamar malam ini? Hari ini ulang tahunnya. Aku ingin memberinya kejutan. Wah, hebat juga kau. Memesan lapangan rumput terbuka itu, lalu menghiasnya dengan lampu, kue, dan band.
Ternyata semua itu persiapan untuk melamar. Ya, Semua sudah siap. Tunggu. Yuchen, kalian lihat ini. Ini, foto seperti ini, jelas palsu. Siapa yang memotretnya? Pembuat postingan bilang mobil ini pernah menjemputnya beberapa kali. Hari ini kan ulang tahun Shen Anran. Konon mereka merayakan ulang tahun bersama. Bagaimana kalau kamu? Ayo saja langsung ke Shen Anran. Siapa pria di foto ini? 스치며 쓰라린 아픔에 다시 너를 떠올려 지나간 기억에 매달려봐도 멀어진 너를 Yuchen, hari ini kita makan enak lagi. Aku sengaja masak makanan favoritmu. Ayo, kita putus. 한번 깨 Apa katamu? Kamu bercanda kan? Wanita sepertimu, sambil mencari pasangan kaya, sambil berpura-pura sayang padaku, sungguh memuakan. Kedepannya, jangan dekat-dekat aku lagi. 또다시 하루 견뎌내보려 매일 사랑이 울어 같은 하늘 아래 네가 있다면 Mulutmu sungguh pandai berkata-kata, Shen Anran. Beberapa tahun tidak bertemu. Aku benar-benar meremehkanmu. Kepala Li, berikan pelatihan pra-pemberhentian yang baik kepada kepala pramugari Shen ini. Aku tidak ingin di masa depan. Di grup pesawatku. Membuang waktu untuk hal sepele seperti ini. Shen Anran, dia sudah menginjak-injakmu ke dalam lumpur. Apalagi yang kau harapkan? Adikku, bagaimana kabarmu di Departemen Pramugari? Kalau ada yang berani bersikap tidak sopan padamu, beritahu aku. Aku yang akan menangani. Kakak, aku ini kepala pramugari. Siapa yang berani bersikap tidak sopan? Jangan bilang seolah-olah aku benar-benar masuk karena koneksi melalui jalan belakang. Kau kan putri dari Haisheng Airlines. Dan aku kakakmu. Manajer umum grup Haisheng yang terhormat. Apa masalahnya melindungimu? Kalau ada yang berani menyusahimu, beritahu kakak, aku yang akan membelamu. Tenang saja, Kak. Tidak ada masalah. Baiklah, aku tidak bisa bicara lama lagi. Aku tutup telepon dulu. Anran, Kak Yao-chan. Kak Yao-chan, bagaimana kau bisa datang sini? baru mendarat. Kebetulan lewat. Mau melihat kepala pramugari baru. Hai Shen kami. Bagaimana? Sudah terbiasa? Lumayan. Hanya saja sibuk seperti gasing. Sibuk boleh, tapi makan tetap harus. Ayo. Kak Yelchin traktir makan. Baiklah. Kamu sibuk sekali sampai lupa makan. Masih sama seperti dulu. Kak Yao-chen, nada bicaramu semakin mirip kakak laki-lakiku. Siapa yang dulu waktu kecil menari-nariku? Tidak bilang begitu. Hanya mau menikah denganku. Itu semua hal lama. Hanran, semua yang kau katakan, ku ingat. Ya, bukankah ini kepala pramugari Shen dan wakil direktur Jiang? Kalian begitu akrab, sedang berkencan di sini. Kerja dan perasaan sama-sama tidak terabaikan. Kalian pandai sekali mengatur ya. Shen Anran, hebat juga. Cepat sekali mendekati. Kepala Departemen Penerbangan. Buru-buru merangkul dia. Apa kau sangat kekurangan pria? Feng Yuchen,
Bicaralah dengan hormat. Kenapa? Sudah tidak tahan. Oh, aku tahu. Di depan bos barumu, kau pasti harus perhatikan reputasimu, kan? Kapten Feng, mulut kotor itu penyakit, harus diobati. Anran bukan orang yang bisa dihina seenaknya. Kalau kau masih seperti ini, Jangan salahkan aku tidak berbaik hati. Wakil Direktur Jiang cepat sekali melindunginya. Tapi, seberapapun kau lindungi, tidak bisa menghapus kekotoran yang tertanam di tulangnya. kau, Kak Yaochen, ayo kita pergi. Abaikan mereka. Feng Yuchen, kau mau apa? Lepaskan. Feng Yuchen, aku tidak mengerti. Apa sebenarnya yang telah kulakukan? Hingga membuatmu begini, menginjak-injak, menghina, dan menekanku. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Anran, ayo kita pergi. Shen Anran, cepat atau lambat kau akan menunduk dan kembali. Dan saat itu tiba, akulah yang tidak menginginkanmu. Ran, di kemudian hari jika bertemu orang yang sembrono seperti ini, jangan tahan dan jangan mengalah. Tidak semua kesedihan harus ditelan begitu saja. Ya, aku mengerti. Terima kasih, Kak Yaochen. Halo, Wakil Direktur Jiang, rencana penerbangan malam ini mengalami penyesuaian besar. Departemen Pengendalian Kualitas Penerbangan memerlukan Anda segera kembali ke Departemen Penerbangan untuk memimpin rapat darurat. baik. Aku mengerti. Ran, malam ini, Departemen Penerbangan, ada rapat penting yang membutuhkanku. Aku tidak bisa menemanimu makan malam. Pulanglah lebih awal. Istirahat yang cukup. Jika ada sesuatu yang terjadi, pastikan untuk memberitahuku. Aku tahu. Cepatlah pergi untuk urusanmu. Wah, sungguh adegan perpisahan yang penuh perasaan. Zhang Xiang, Shen Anran, sampai sekarang masih melakukan pekerjaan lamanya, menggantungkan diri pada orang kaya. Sungguh tidak tahu malu. apa yang kau katakan? 3 tahun lalu, di depan gedung kuliah, di kursi penumpang mobil mewah. Bukankah kau, Shen Anran, yang disokong oleh Sugar Daddy? Tak disangka, sekarang malah menjadi kepala pramugari di perusahaan kami. Hebat sekali. Aku disokong? Kapan aku pernah disokong? Jangan berpura-pura. Bukankah kau demi uang menjual tubuhmu sendiri, mengkhianati Feng Yuchen, dan mengkhianati 2 orang sekaligus? Untung Kak Chen melihatnya dan putus denganmu. Jelaskan perkataanmu. Baiklah, 3 tahun lalu kau yang tidak tahu malu. Kami melihat dengan mata kepala sendiri, kau di dalam mobil mewah, berpelukan dengan seorang pria, dan dia memberimu sebuah kalung. Masih memakainya? Kak, kenapa tiba-tiba pulang? Ini ulang tahunmu. Kakak pasti akan pulang meski sibuk. Bagaimana kondisi ibu? Sudah membaik? Belum pulih sepenuhnya. Ayah terus menemaninya di negara H. Sudah hampir 1 tahun tidak bertemu. Aku sangat merindukan mereka. Setelah lulus, kau bisa pergi ke negara H untuk menemani mereka. Tapi aku tidak tega meninggalkan kakak. Anran kecil, kita sudah besar, dan sudah punya pemikiran sendiri. Selamat ulang tahun. Apa ini? Beberapa waktu lalu, aku membelinya di pameran perhiasan. Suka tidak? Ini terlalu berharga. Apa sih mahal atau tidak? Kamu kan adikku. Kamu pantas mendapatkan permata terbaik di dunia ini. Kalung ini. Aku sudah minta orang untuk memberkatinya. Ini bisa membawa keberuntungan untukmu. Terima kasih, Kak. Cepat pasangkan untukku. Terima kasih, Kak. Nanti, kalau aku sudah punya uang, aku juga akan belikan kakak berlian yang besar. Baik. Kakak tunggu kamu jadi kaya. Hugh-chan, jam tangan ini aku pesan khusus untukmu. Kamu pasti akan terlihat sangat tampan memakainya. Feng Yuchen, tentang kejadian 3 tahun lalu. Aku ingin menjelaskannya padamu.
Shenandoah, apa yang kau lakukan? Kau sengaja kan? Maaf aku. Apa maaf berguna? Ini modal edisi terbatas. Kau sanggup ganti, Yuchen? Kau harus membela aku. Baiklah. Jadi menurutmu, bagaimana seharusnya? Dia jelas-jelas sengaja. Wanita seperti ini, bagaimana bisa tetap di Haisheng? Aku tak hanya mau dia ganti rugi, tapi juga harus diusir dari Haisheng selamanya. Haisheng Airline. Tidak boleh ada wanita yang licik di sini. Shenandoah, di budaya konyolmu ini, berani kau perlihatkan dan mempermalukan diri. Sungguh membuat orang jijik melihatnya. Pergi jauh-jauh. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Nunali, jam tanganmu akan aku ganti. Tapi sekarang, ada hal yang lebih penting harus kulakukan. Fan Yuchen. Beri aku 1 menit, aku hanya butuh 1 menit. Peristiwa 3 tahun lalu, aku bisa jelaskan dengan jelas. Shenandoah, sudah cukup kamu berakting. Di satu sisi pura-pura suci. Di sisi lain, mengejar dengan muka tebal seperti ini. Kamu pikir, aku masih aku yang dulu? Aku tidak, aku hanya... Bukannya, kamu ingin menjelaskan? Baiklah. Kau begitu, jelaskan padaku seperti ini. Fan Yuchen, kamu mau bawa aku kemana? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Fan Yuchen, kamu mau apa lagi? Lelaki dan perempuan sendirian, menurutmu aku mau apa? Apa yang kau lakukan? Hanya kita berdua, pria dan wanita sendirian. Menurutmu apa yang ingin kulakukan? Fan Yuchen, hubungan kita sudah berakhir sejak lama. Berakhir. Apa kau begitu? Ingin berpisah denganku? Putus hubungan begitu saja? Mengapa pria lain boleh, sedangkan aku tidak? Mengapa kau menolakku? Mengapa? 상상할 수 없던 내 안의 그림자 I wanna wear a crown 누구보다 올라서 내 모든 걸 빼앗으려는 너 Shenandoah, apa kau gila malam tadi seperti itu? Kau malah membiarkannya berhasil. Feng Yuchen benar-benar anjing gila, bisa membongkar dan menyusun ulang seseorang. Ini kau yang buat? Kalau lapar, makanlah bersama. Kalau tidak lapar, jangan duduk. Feng Yuchen, sebenarnya aku ingin mengatakan... Kemarin kau bermain mata dengan Jiang Yao Chen, hari ini kau datang memberitahuku. Kau sudah ganti majikan baru ya? Bukan, aku tidak membicarakan tentang dia. Sebenarnya aku ingin menjelaskan. Cukup.
Aku tidak ingin mendengar urusanmu dengan pria lain. Cukup. Aku tidak mau mendengar tentang urusanmu dengan pria lain. Tapi, tadi malam kau membuatku sangat puas. Ini hadiah untukmu. Feng Yuchen, ini yang kau beli untuk menyenangkan hati Li Suyan. Sungguh lucu. Perhatian kecil yang begitu berharga ini, kini malah menjadi alat untuk menghinaku. Kenapa? Bukankah kalian suka barang-barang kecil seperti ini? Simpan saja untuk dipakai. Lagi pula, hal yang saling suka sama suka seperti ini lebih baik diakhiri dengan cara seperti ini. Feng Yuchen, tampaknya aku dan kamu bukan hanya sudah tidak ada jodoh lagi, bahkan sisa obsesi selama bertahun-tahun ini pun harus ikhlas dilepaskan. Halo, Kak. Kau terdengar seperti habis menangis. Siapa yang berani mengganggu adik kecilku? Tidak ada, cuma tiba-tiba rindu kalian. Kebetulan, kami baru sampai di Jiangcheng. Ayah dan ibu juga sudah pulang. Iya, kali ini pulang. Pertama untuk menghadiri pesta Amal Group. Kedua, ayah dan ibu rasa kau sudah saatnya mengambil alih beberapa urusan perusahaan. Di mana aku akan menjemputmu. Tidak usah. Nanti aku pulang sendiri. Tiga tahun lalu, orang yang kau lihat di dalam mobil mewah itu adalah kakakku. Aku tidak mengkhianati perasaan kita. Kau sendiri yang menghancurkan saat di antara kita. Sudah 3 tahun masih disimpan. Sudah bertahun-tahun berlalu. Orang lain pasti sudah melupakannya. Hanya kamu yang masih seperti baru saja terjatuh keras. Siapa bilang? Aku belum move on. Aku hanya merasa dia mengganggu saja. Baiklah, terus saja bersikap keras kepala. Malam ini ada acara amal di perusahaan, katanya. Adik dari presiden direktur perusahaan juga akan hadir. Kita kan juga bukan orang yang tidak pantas dilihat kan? Kita ikut saja bersamanya. Siapa tahu bisa ketemu yang lebih cantik dari Shen Anran. Pak Shen, ini pasti putri Bapak. Sungguh berwibawa dan anggun. Terlalu berlebihan. Dia ini paling tidak suka menghadiri acara sosial. Malam ini luar biasa. Anak muda memang butuh panggung. Nanti Haisheng Airlines, lambat laun akan menjadi milik mereka. Katanya, acara makan malam ini adalah hasil pengawasan dan perencanaan Nona Shen sendiri. Hanya sedikit kontribusi. Terima kasih atas bimbingan dan toleransi para senior. Putra pasien, bukankah sudah pulang juga? Entah malam ini, apakah akan muncul? Lihat, itu ceramah Shen Huiting. Aslinya lebih berwibawa daripada di foto. Ayah, ibu, adik. Whiting, kamu adalah ketua panitia untuk acara amal kali ini. Bantulah kami menjamu tamu penting. Tenang saja. Katanya malam ini, Kapten Feng juga akan hadir. Kami, para penggemar penerbangan, sudah menantikannya lama sekali. Lihat, Kapten Feng sudah tiba. Wah. Shen, bukankah itu Shen Anran? Laki-laki di sampingnya adalah pria yang 3 tahun lalu mantannya dengan mobil mewah dan memberinya kalung itu. Berani-beraninya mereka muncul bersama di acara seperti ini. Direktur Shen, sangat terhormat. Merupakan kehormatan bagi saya untuk diundang hadir malam ini. Kapten Feng terlalu ramah. Haisheng Airlines bangga memiliki Anda. Izinkan saya perkenalkan secara resmi. Ini adalah putra saya, Shen Huiting. Saat ini menjabat sebagai ketua dewan direksi grup Haisheng. Dan ini putri saya, Shen Anran.
沈安然, putri pewaris Haisheng. What? Shen Anran, putri dari keluarga Haisheng. 3 tahun lalu, yang ada di dalam mobil mewah itu adalah kakaknya. Kapten Feng, co-pilot Zhang, dengan kehadiran kalian malam ini adalah kehormatan bagi Haisheng Airlines. Dan saya juga berharap di masa depan dapat berdiri bersama kalian menuju langit yang lebih tinggi. Terima kasih, Tuan Shen. Suatu kehormatan besar dapat melayani Haisheng Airlines. Adalah kehormatan bagi kami. Ke sana. Kami akan ke sana dulu. Kapten Feng, tenang saja. Hal-hal di masa lalu sudah saya lupakan. Mulai hari ini, saya tidak akan mengganggumu lagi. Kemampuanmu meningkat. Bahkan Shen Huaiting bisa kau tipu dengan mudah. 3 tahun lalu kau tidak percaya padaku. 3 tahun kemudian kau masih meragukanku. Dari awal sampai akhir. Kau tidak pernah benar-benar mengenalku. SMS yang saya kirim. Apakah kamu terima? SMS apa? Tidak ada apa-apa. Hanya sebuah pesan sampah yang tak akan pernah sampai ke hatimu. Mulai hari ini, kita tidak ada hubungan lagi. Kenapa? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Shen Huaiting adalah kakakmu. Apakah kamu pernah menanyakanku? Apakah kamu pernah mendengarkan penjelasanku? Sekarang, hak apa yang kamu miliki untuk menanyai aku? Shen Anran, aku tidak akan melepaskanmu. Yo, kepala pramugari Shen, siapa lagi orang kaya yang kamu dekati kali ini? Yang membawamu masuk ke tempat yang begitu eksklusif ini? Li Suyan, benar-benar di mana-mana ada kamu. Tapi siapa lagi yang membawamu masuk ke tempat ini? Tentu saja, aku masuk bersama Yu Chen. Kami diundang untuk masuk bersama. Berhenti. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Tempat yang begitu eksklusif ini. Bukan sembarang orang bisa masuk dengan mudah. Katakan, bagaimana caramu masuk? Bagaimana aku masuk bukan urusanmu. Minggir. Kamu siapa? Berani bicara seperti itu padaku. Yu Chen, dia menggangguku dan menghina aku. Kapten Feng, awasi baik-baik teman wanitamu. Jika lain kali, dia bertingkah lagi di hadapanku. Bukan hanya dimarahi. Shenara, kamu benar-benar menganggap dirimu penting? Yu Chen, kamu harus membelak. Perkataanku sudah cukup jelas. Hati-hatilah. Ayo pergi. Tamu yang terhormat, terima kasih atas kehadiran Anda di Malam Amal Cahaya Awan, Haisheng. Selanjutnya, mari kita sambut penyelenggara utama malam ini, Ketua Dewan Grup Haisheng, Bapak Shen Zishan, untuk menyampaikan sambutan. Hari ini adalah hari yang istimewa. Dengan kesempatan ini, saya ingin mengumumkan sebuah keputusan. Saya akan resmi mundur ke belakang layar dan menyerahkan grup Haisheng kepada penerus saya untuk dikelola. Putra saya, Shen Huaiting, akan menjabat sebagai presiden grup Haisheng. Boy! Haisheng Airlines di bawah grup akan menjadi tanggung jawab putri saya, Shen Anran. Shen Anran adalah putri dari grup Haisheng. Bagaimana mungkin? Ran, malam ini kau cantik bagai seberkas cahaya, membuatku tak bisa mengalihkan pandangan. Kakak Yao Chen, kata-katamu membuatku malu. Tapi, terima kasih atas pujiannya. Bolehkah aku mengundang Nona Shen untuk berdansa? Wow, Wakil Direktur Jiang. Nona Shen sudah punya pasangan dansa malam ini. Pasangan dansa di pesta makan malam. Kita harus menghormati pilihan wanita, menurutku. Serahkan pilihan ini kepada Nona Shen. Akulah pilihannya malam ini.
Feng Yuchen, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Dan Anran, jika aku tidak menghentikanmu, apakah kau akan menerimanya? Aku menerima siapa? Itu bukan urusanmu. Bukan urusanku. Kau hanya milikku. Jangan berpikir untuk melepaskanku. Aku bukan milikmu. Feng Yuchen, hubungan kita sudah berakhir sejak lama. Shen Anran, kau masih peduli padaku kan? Aku menyesal. Mari kita mulai lagi. Ya. Tidak mungkin. Feng Yuchen, aku sudah bilang sejak dulu. Kau sudah tidak punya perasaan padamu. Aku tidak percaya. Tadi malam kau sangat menikmatinya. Dia, kalau kau terus menyebarkan omongan, aku akan membuatmu tidak bisa bertahan di Haisheng Airlines. Jangan ganggu aku lagi. Aku tidak peduli, Shen Anran. Sudah kukatakan 3 tahun lalu. Aku akan menempel padamu seperti permen karet. Jadi, jangan harap kau bisa melepaskanku. Hati-hati jangan sampai kedinginan. Kak Yaochen, apa kakak merasa aku sangat bodoh? Ran. Terkadang, sedikit bodoh juga tidak apa-apa. Setidaknya kau selalu tulus pada orang. Yang salah, bukan kau. Ran. Jika suatu hari nanti kau lelah dan ingin beristirahat, pelukanku akan selalu terbuka untukmu. Aku juga akan selalu ada di sisimu. Kak Yaochen, maaf. Aku belum ingin memikirkan hal-hal ini sekarang. Ran. Jika suatu hari nanti kamu berencana memulai kembali, beri aku satu kesempatan, boleh? Ran, ini adalah penunjukan pertamamu setelah mengambil alih maskapai penerbangan ini. Tanda tangani sendiri. Wakil direktur terbaru masih kosong. Sebenarnya, rencananya akan langsung mengangkat Feng Yuchen. Tapi menurutku, lebih baik kamu yang membicarakannya sendiri. Hasilnya akan lebih baik. Kak, aku baru saja mengambil alih. Urusan sebesar ini, lebih baik kamu yang membicarakannya sendiri. Lebih aman. Seberapa besar pun urusannya, nanti semuanya akan menjadi urusanmu, Ran. Mulai sekarang, kamu adalah wakil direktur Haisheng Airlines. Perpindahan personel seperti ini, tentu saja harus kamu yang membicarakannya sendiri. Rute baru adalah fokus tahun ini. Anggota utama, awak pesawat, harus setuju secara pribadi. Kamu yang mengatakannya sendiri, baru disebut menghormati. Aku mengerti. Oh ya, di pesta terakhir, tatapan anak itu padamu tidak biasa ya. Kak, kamu ngomong sembarangan lagi. Kenapa? Benar-benar tidak ada sedikit pun perasaan? Kak, aku cuma teman sekampus sama dia. Tidak ada hubungan apa-apa. Kemampuannya bagus. Orangnya juga cukup berguna. Kalau bisa menyelesaikan urusan pernikahan Anran juga, itu pasti lebih baik lagi. Kak, kamu lagi asal jodoh-jodohin nih. Dia kan sudah punya pacar. Lagi pula, adikmu ini, pria, seperti apa yang tidak bisa didapat? Harus rebut pacar orang lain. Punya pacar? Kenapa? Pria belum nikah. Wanita belum bersuami. Urusan perasaan siapa yang tahu? Baiklah. Tidak asal jodoh-jodohin. Hei, putri kecil kita ini yang paling berharga. Ayo pergi. Masuk. Yo. Tuan Shen datang sendiri hari ini. Pelakuan ini sungguh membuat saya terkejut dan tersanjung. Saya datang mengenai mutasi personel baru. Ingin meminta pendapatmu. Perusahaan menambah rute penerbangan internasional, kantor pusat, menilai kualifikasi, dan jam terbangmu. Menganggap kamu kandidat yang paling cocok. Penunjukan ini perlu kamu konfirmasi.
Karena ini meminta pendapat saya, bukankah kamu harus menanyakan waktu saya? Kebetulan, saya sedang tidak punya waktu. Bagaimana kalau kamu tunggu di sana dulu? Setelah saya selesai, baru kita bicara. Pekerjaanmu sudah selesai? Sudah selesai semua. Aku lihat kamu tidur nyenyak. Jadi tidak tega membangunkanmu. Kalau soal ini, masalah mutasi personal baru, kamu bisa ceritakan pendapatmu. Aku menunggumu tidur sampai jam 10 malam. Kamu malah berniat membuatku kelaparan sambil mengobrol denganmu. Kamu bisa saja membangunkanku. Lagi pula, kan kamu sendiri yang bilang sibuk dan menyuruhku menunggumu. Ini adalah rute internasional, posisi kapten pilot utama. Bagi kamu, ini adalah promosi dan juga arah pengembangan utama grup. Kuharap kamu pertimbangkan dengan serius. Kedengarannya peluang bagus. Tapi saat ini, perutku benar-benar lapar. Jadi tidak bisa berpikir. Karena kamu tidak berniat membicarakan hal serius, maka aku juga tidak akan membuang waktu. Begini, temani aku makan dulu. Kita bicara sambil makan. Hah? Ayo, ayo, ayo. Kurangi minum kopi. Minum ini di malam hari. Baik untuk lambung. Cicipilah. Baru saja aku kupas. Manis sekali. Yang kamu pilih pasti manis. Kapten Feng, apakah kamu kepada semua perempuan selalu lembut dan perhatian seperti ini? Seperti AC sentral. Bisa membuat semua orang merasakan kehangatanmu. Seperti AC sentral. Bisa membuat semua orang merasakan kehangatanmu. Kamu tahu, aku buka. Benarkah? Tapi aku ingat, terakhir di rumahmu, ada yang menyodorkan anggur ke mulutmu. Kamu juga tidak menolak, bahkan tersenyum begitu lembut. Ran, kamu ini cemburu. Aku tidak. Hah? Ran, 3 tahun lalu, aku salah paham padamu. Maafkan aku. Beri aku kesempatan lagi. Kita mulai dari awal. Boleh? Tidak mungkin. Mengapa? Karena aku sudah punya pilihan baru. Hayo. Hei, kamu bilang Shen Anan itu. Dia sudah punya pacar. Tapi kenapa menurutku dia
masih ada perasaan padamu? Dulu aku salah paham padanya. Dia benci atau dendam padaku. Aku terima. Tapi sekarang dia mau menerima perasaan baru. Aku tidak percaya dia benar-benar bisa melepaskan. Apalagi percaya. Pria itu bisa lebih mencintainya dariku. Seperti kata pepatah, wanita kuat takut pada pria yang gigih. Chenge, kalau kamu benar-benar tidak tenang, kejarlah dia kembali kan? Bersaing secara adil. Dulu, kalian berpisah karena salah paham. Sekarang kesalahpahaman sudah teratasi kan? Kalian pasti akan berbaikan. Hanya masalah waktu saja. Tapi tatapan matanya padaku sudah tidak selembut dulu lagi. Beranikan dirimu sedikit. Siapa dirimu? Feng Yuchen. Bahkan badai petir pun berani kau terjang. Masa mengejar seorang wanita malah takut? Yuchen. Akhirnya, aku menemukanmu. Yuchen. Akhirnya, aku menemukanmu. Kamu baru-baru ini mengabaikanku. Apakah kamu benar-benar tidak peduli padaku sama sekali? Antara kita, hanyalah selembar kontrak. Aku tidak pernah berjanji padamu untuk memberikan perasaan. Tapi, selama 3 tahun ini, apakah kamu benar-benar tidak pernah sedikit pun tergerak? Cukup. Kontrak telah berakhir. Sandiwara telah selesai. Kamu juga harus mengerti. Sudah waktunya untuk pergi. Feng Yuchen, selama 3 tahun penuh, kamu pikir mengatakan selesai, lalu bisa selesai begitu saja? Pasien, bisakah saya berbicara dengan Anda? Tidak ada yang perlu kita bicarakan. Pasien, saya mohon, bisakah Anda jangan merebut Yuchen dariku? Kami sudah berpacaran selama 3 tahun. Kami akan segera menikah. Saya tahu, kalian dulu pernah berpacaran. Tapi itu semua sudah berlalu. Bisakah Anda berhenti mengganggunya? Tolong. Pasien, saya hanya mohon jangan ikut campur dalam hubungan saya dan Yuchen. Mengapa Anda memukul saya? Li Suya, kamu gila? Kamu sendiri yang menarik tanganku. Aku sama sekali tidak menyentuhmu. Li Suyan, jangan sentuh batas kesabaranku dengan kelakuanmu yang tak tahu malu. Tidak ada hubungan apapun lagi antara aku dan Feng Yuchen. Aku tidak peduli apakah kamu akan menikah atau putus dengannya. Itu semua tidak ada hubungannya denganku. Shen Anran, apapun statusmu sebagai putri orang kaya, aku akan membuatmu kehilangan muka di depan semua orang. Kapten Feng, pesawat yang kita gunakan kali ini adalah oleh Punya jabatan tinggi bisa mencampuri urusan hati karyawan, ya kan? Ini jelas-jelas perundungan di tempat kerja. Orang seperti ini bisa memimpin tim? Sungguh memperbarui pemahaman. Aku akan mencarinya. Halo, manajer Zhao. Direktur Shen, cepat lihat grup perusahaan. Ada apa? Ada apa? Video kamu dan Li Suyan di atap terminal. Potong dan dibagikan di grup. Isinya kamu menamparnya. Sekarang grup heboh. Bilang kamu menyalahgunakan kekuasaan. Tidak hanya ikut campur urusan hati karyawan, tapi juga arogan dan suka memukul. Apa? Bukan cuma di grup. Video itu sekarang dibagikan media video. Judulnya semua tentang Putri Haisheng Airlines jadi pelakor, cemburu, dan menampar karyawan. Bos wanita selingkuh dengan bawahan dan sebagainya. Lihat ini di hot search. Dari awal sampai akhir, aku tidak menyentuhnya. Dia sengaja menjebakku. Kamu harus cari bukti Li Suyan memfitnahmu. Lebih baik mulai dari CCTV. Baik, aku mengerti. Terima kasih, manajer Zhao.
Itu dia, pelakor yang trending di Hot Search. Rekam dia. Siapa? Sudah mukul orang masih berani keluar. Tidak punya malu ya. Apa? Siapa? Aku tidak memukul siapa-siapa. Video sudah jelas-jelas merekam, masih berani membantah. Memang tidak punya malu ya. Ini melanggar hukum. Aku akan lapor polisi. Kamu malah melaporkan ke polisi. Tidak tahu, malu sekali. Jangan mendekat. Lihat, kamu masih berani sombong. Kalian kerjanya, ayo, cepat. Jangan rekam, jangan mendekat. Kalian gila ya. Lihat penampilanmu ini. Jangan mendekat. Sombong, rekam terus. Arahkan ke wajahnya. Jangan mendekat. Rekam dan unggah ke internet. Hentikan semua. Berhenti, kalian semua. Coba kalian bergerak lagi. Polisi sudah dalam perjalanan ke sini. Polisi, cepat lagi. Ran. Kamu terluka. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Feng Yuchen, aku bukan pelakor. Aku bukan. Aku tahu. Serahkan padaku. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit dulu ya. Semua luka ringan, dapatkan suntikan tetanus. Jaga luka, agar tidak terinfeksi. Akan pulih dalam beberapa hari. Jangan terlalu khawatir. Terima kasih, dokter. Ran, apakah kamu merasa lebih baik? Ran, kamu baik-baik saja. Yao Chengge, aku baik-baik saja. Kapten Feng, terima kasih telah membawanya ke rumah sakit. Sekarang kamu bisa pergi. Apa urusanmu dengan kepergianku? Apa urusanku dengannya? Mencari urusanmu untuk ikut campur. Feng Yuchen, terima kasih atas kejadian hari ini. Tapi sekarang, aku benar-benar tidak ingin melihatmu lagi. Tolong pergi. Ran, aku hanya ingin merawatmu tentang video di grup itu. Aku tahu kau sangat tersakiti. Dengarkan penjelasanku, aku dan Xuan sama sekali tidak. Cukup. Apakah ada sesuatu antara kalian atau tidak? Itu bukan urusanku. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Ran bilang dia tidak ingin melihatmu. Kapten Feng, tolong jangan mendekatinya lagi. Ran, masih sakit? Yuchen, kamu akhirnya ingat padaku. Siapa yang berani memberanikanmu merekam video tentang hubungan kita? Dengan cara yang dipotong-potong seperti ini. Aku tidak memotong-motongnya. Kamu menyakitiku. Lagi pula video itu bukan aku yang merekam. Tapi semua orang di perusahaan tahu kita pacaran. Bukan begitu? Orang lain mungkin tidak tahu. Tapi kamu tidak tahu? Sekarang, segera klarifikasi di grup tentang hubunganku denganmu. Yuchen, aku menyukaimu. Tidakkah kamu melihatnya? 3 tahun ini, akulah yang selalu menemanimu. Mengapa hatimu hanya dipenuhi Shen Anran? Aku menghabiskan masa mudaku untukmu. Apakah kamu tidak pernah sekalipun tersentuh? Li Suyan, antara kita hanya ada selembar kontrak. Aku bayar. Kamu berakting jadi pacarku. Bantu halo mereka. Bunga-bunga liar yang menyebalkan. Antara kita hanyalah sebuah transaksi. Transaksi? Feng Yuchen, di matamu, masa mudaku 3 tahun hanya bernilai selembar kontrak. Aku sangat menyukaimu. Kalau bukan karena cintaimu, siapa yang mau menghabiskan masa muda 3 tahun menemanimu? Percayalah, aku akan langsung ke Departemen Pengawasan Perusahaan, melaporkanmu menipu perasaan, melanggar etika. Buatmu segera diusir dari Haisheng Airlines.
Jangan ancam aku dengan laporan. Aku tidak peduli. Antara kita, dari awal sampai akhir, semuanya bersih. Kalau mau melapor, aku siap kapan saja. Demi Shen Anran, kau bahkan rela mengorbankan masa depan. Feng Yuchen, kau gila? Asalkan dia mau kembali. Bahkan, nyawaku sekalipun akan kuberikan dengan kedua tangan. Kau benar-benar orang gila. Li Suyan, kontrak yang kita tanda tangani dulu akan kuserahkan ke Departemen Pengawasan Perusahaan. Feng akan mengajukan permohonan ke Departemen Pengawasan untuk mencabut kualifikasi terbang. Demi Shen Anran, kau mau memperlakukan aku yang sudah menemanimu 3 tahun seperti ini. Kau tidak boleh melakukan ini. Kau tidak boleh juga tidak bisa membuang jembatan setelah menyeberang. Saat kau menyebarkan rumor dan memicu perundungan daring, pernahkah kau berpikir kau menghancurkan hidup orang lain? Aku hanya terlalu cemburu. Aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Aku bisa menjelaskan. Aku bisa berubah. Kumohon, jangan hancurkan aku. Tolong jangan hancurkan aku. Saat kau menyebarkan rumor dan memicu perundungan daring, kau menghancurkan reputasinya. Maka, aku akan putuskan masa depanmu. Adil bukan? Beritahu bagian personalia, mulai hari ini, keluarkan Li Suyan dari kru pesawatku. Oh shit, dia keluar untuk... Ayo pergi, Nona Li. Feng Yuchen, bagaimana perlakuanmu terhadap Shen Anran? Kau lupa. Kau menghinanya, menginjak-injaknya. Apa hakmu sekarang untuk berpura-pura penuh cinta di sini? Pergi! Masih menyimpannya? Mengganggu pandangan. Sedang ingin membuangnya. Kalau kau ingin membuangnya, tidak akan menunggu sampai hari ini. Kalian berpisah karena kesalahpahaman. Sekarang kesalahpahaman itu sudah teratasi. Jangan tunggu sampai kehilangan, baru menyesal. Kak Chen, kalau kamu terus begini, aku benar-benar akan jadi gemuk karena kamu. Gemuk itu baru cantik. Apapun yang terjadi padamu, aku akan tetap suka. Terima kasih. Aku lihat dulu. Kenapa kamu di sini? Kak Chen, siapa itu? Feng Yuchen. Feng Yuchen, ini bukan tempat untuk bertindak samamu. Aku kasih waktu 1 menit, cepat buka pintunya. Shen Anran, kamu memang hebat. Kamu sangat menyukainya ya? Begitu tidak sama. Untuk tinggal bersamanya. Aku tidak. Feng Yuchen, apa maumu sebenarnya? Cepat buka pintunya. Tidak. Maksudku tidak bersamanya. Atau tidak menyukainya. Kenapa aku harus menjawabmu? Apa maumu sebenarnya? Ran, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Aku... Shen Anran, kamu sangat butuh pria ya? Aku juga bisa. Kak Chen, aku tidak apa-apa, jangan khawatir. Ran, aku ada di luar. Tenang saja, selama aku di sini. Dia tidak berani berbuat apa-apa padamu, Feng Yuchen. Sekarang, sebagai wakil kepala Departemen Penerbangan, Group Haisen, aku perintahkan kamu. Sekarang juga, Keluar dari sana! buka pintu sekarang! Segera! Wakil Direktur Jiang, ini di luar jam kerja. Singkirkan sikap bosmu itu. Urus saja dirimu sendiri. Urusanku dengannya. Bukan urusanmu. Untuk ikut campur. Lepaskan aku! Lepaskan! Ingin meninggalkanku? Jangan harap seumur hidupmu. Feng Yuchen, hubungan kita sudah berakhir. Jangan ganggu aku lagi. Aku sudah memulai hidup baru. Buatku marah. Kamu yakin bisa menanggung konsekuensinya? Dari kecil sampai besar, aku tak tega melihatnya. Meneteskan air mata. Berani-beraninya kamu memperlakukannya seperti ini. Ran, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Yo-chan. Kamu pulang dulu, aku ingin. Sendirian sebentar. Baiklah, Ran. Hubungi aku kapan saja. Jika ada masalah, aku akan segera datang. Kamu juga pergi. Aku tak ingin melihatmu lagi.
Direktur Shen, ada masalah. Kapten Feng baru saja menelpon perusahaan dan mengajukan pengunduran diri. Banyak orang di tim penerbangan utama ikut-ikutan ingin mengundurkan diri. Apa? Jangan panik dulu. Tenangkan semua orang. Hal lainnya akan kucarikan solusinya. Ada apa? Feng Yuchen, kenapa kau tiba-tiba mengundurkan diri? Kenapa aku harus menjawabmu? Apa kau begitu peduli padaku? Presiden Direktur Shen, tim penerbangan utama. Sudah ada beberapa orang yang mengajukan pengunduran diri. Begitu surat pengunduran diri Kapten Feng disetujui, seluruh tim mungkin akan ikut pergi. Kamu tenangkan dulu semua orang. Aku akan temui Kapten Feng. Kapten Feng, ada masalah apa? Kita bisa duduk dan bicara pelan-pelan. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku sudah memutuskan. Feng Yuchen, kalau ada yang tidak kau puaskan, bisa langsung bilang padaku. Jangan bercanda soal mengundurkan diri. Feng Yuchen, ada apa? Kamu bisa langsung bicara denganku. Jangan bercanda soal mengundurkan diri. Xiao Shen, menurutku penampilanku ini seperti sedang bercanda. Mengapa tiba-tiba kamu mau mengundurkan diri? Karena kamu, tanpamu, penerbanganku tidak lagi memiliki titik pendaratan. Beri aku satu kesempatan lagi. Bolehkah? Tidak boleh. Feng Yuchen, pekerjaan adalah pekerjaan. Perasaan adalah perasaan. Ini dua hal yang berbeda. Mengapa kamu mencampur adukannya? Kamu adalah seorang kapten pilot yang sangat luar biasa. Asian Airlines juga adalah perusahaan yang sangat menghargai bakat. Cukup. Jika kamu datang hari ini untuk membicarakan pekerjaan, maka pulanglah. Feng Yuchen, tidakkah kamu merasa dirimu sekarang sangat kekanak-kanakan? Mengancamku dengan pengunduran diri, membicarakan perasaan denganku. Baiklah, kalau begitu, aku akan membicarakan perasaan denganmu. Menurutmu, kamu pantas memiliki perasaanku? 3 tahun lalu, kamu yang memaksaku putus. Luka yang kamu berikan padaku, apakah kamu ingin aku mengabaikannya dan melupakannya begitu saja? Tidakkah kamu merasa kamu sangat kejam padaku? Ranan, aku salah. Beri aku satu kesempatan lagi. Kalau tidak, pukullah aku. Begini, pukullah aku. Aku akan menerima apapun hukumanmu. Jangan tinggalkan aku. Bolehkah? Tidak mungkin lagi. Aku tidak mungkin lupa luka yang kamu timbulkan padaku. Dan kamu menggunakan pengunduran diri sebagai cara untuk mengancamku. Membuatku merasa kamu adalah orang yang terlalu emosional dan tidak bisa membedakan urusan pribadi dan pekerjaan. Sikapmu ini hanya membuatku semakin ingin menjauh darimu. Kali ini, bagaimanapun caranya, aku tidak akan melepaskanmu. Kalian siapa? Mau apa? Adik, kami juga dibayar untuk menyelesaikan masalah. Ada yang ingin nyawamu? Siapa? Hah, sepertinya kamu harus tanya langsung ke Raja Neraka. Shen Anran, kau membuatku kehilangan segalanya. Hari ini, kau akan membayarnya dengan nyawamu. Hati-hati. Feng Yuchen. Feng Yuchen. Feng Yuchen. Feng Yuchen, bangunlah. Ada orang tidak? Panggilkan ambulans. Dokter, bagaimana keadaannya? Operasinya berhasil. Saat ini tidak ada bahaya bagi nyawanya. Namun cedera kepalanya cukup parah, sistem sarafnya mengalami kerusakan tertentu. Perlu pengamatan lebih lanjut. Lalu, apakah kerusakan ini akan menimbulkan efek samping? Ini sulit dikatakan. Paling ringan kehilangan sebagian ingatan. Paling berat, mungkin memengaruhi fungsi koordinasi tubuh. Dokter, dia adalah seorang kapten pilot yang sangat hebat. Apakah ini akan mempengaruhi karier profesionalnya? Jika kemampuan koordinasinya terbatas, dia akan sulit untuk lulus pemeriksaan kesehatan penerbangan. Tapi jangan terlalu khawatir. Setelah dia bangun, kami akan melakukan penilaian lebih lanjut. Semuanya tergantung pada kondisi pemulihannya. Terima kasih, dokter. Ran, kamu tidak terluka kan? Kakak, aku baik-baik saja. Kapten Feng yang menyelamatkanku tepat waktu. Syukurlah. Kalau begitu, bagaimana kondisi Kapten Feng sekarang? Dia baru saja selesai dioperasi. Belum sadar. Kata dokter,
mungkin akan memengaruhi penerbangannya ke depan. Ran, tenang saja. Karena Kapten Feng yang menyelamatkanmu. Maka dia adalah penyelamat keluarga Shen kita. Aku pasti akan menggunakan ahli terbaik di dalam dan luar negeri untuk menyembuhkannya. Duduklah. Bagaimana bisa begini? Apakah belakangan ini terjadi sesuatu? Bagaimana tiba-tiba? Ada orang yang menyerangmu? Aku juga tidak tahu. Tapi aku dengar. Sepertinya ada yang membayar untuk nyawaku. Siapapun yang berani menyentuhmu berarti melawan keluarga Shen. Tenang saja. Serahkan masalah ini padaku. Aku pasti akan membuatnya membayar mahal. Feng Yuchen, dokter, dia sudah sadar. Sayang, ini di mana? Feng Yuchen, kamu memanggil apa sih? Bukannya kamu paling suja. Aku memanggilmu seperti ini. Dokter, dia kenapa? Kehilangan ingatan akibat kerusakan saraf otak. Itu kondisinya. Hindari dia dari rangsangan. Istirahat yang cukup, lalu kembali untuk kontrol. Feng Yuchen, kamu tahu sekarang. Kapan? Tentu aku ingat. Hari ini adalah hari kita bersama. Hari ke-101. Kamu bilang mau temani aku nonton film malam ini? Itu sudah bertahun-tahun lalu. Kita sudah putus bertahun-tahun lalu. Apa ini? Kalian berdua ini? Kak, soal ini aku tidak bisa jelaskan sekarang. Itu semua sudah berlalu. Tunggu kondisinya membaik. Aku akan jelaskan padamu. Sayang, dia siapa? Aku kenapa tidak? Ingat apa-apa? Sudah. Kalau tidak ingat, jangan dipikirkan. Kapten Feng, karena kamu sudah sadar, istirahatlah yang baik. Aku pergi dulu. Wakil Direktur Jiang, kamu suka Shen Anran kan? Aku bisa bantu. Kita bertemu. Li Suyan, untuk apa kamu mengajakku keluar? Mari kita bekerja sama. Bekerja sama? Apa sebenarnya kamu inginkan? Bukankah kamu selalu menyukai Shen Anran dan ingin mendapatkannya? Iya, lalu bagaimana? Wakil Direktur Jiang, asal kamu mau bicara, aku bisa membantumu. Kalau kamu tidak lebih serius lagi, kamu tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Katakan, apa yang harus kulakukan? Sepengetahuanku, perkembangan Shen Group beberapa tahun terakhir ini tidak lepas dari dukungan keluarga Jiang di belakangnya. Sebuah pernikahan politik akan menguntungkan kedua belah pihak. Kamu hanya perlu mengajukannya, sisanya akan berjalan dengan sendirinya. Bukan begitu? Jangan pura-pura tidur. Bangun dan makanlah. Sayang, suapi aku. Feng Yuchen, jangan keterlaluan. Aku sudah mencarikanmu. Perawat. Kalau ada masalah, langsung cari dia. Aku akan kembali ke kantor dulu. Ran, jangan tinggalkan aku ya. Feng Yuchen, jangan nakal. Ini ruang perawatan, bukan rumah. Kalau begitu di rumah boleh ya. Aku akan keluar dari rumah sakit sekarang. Kita sudah putus. Ran, aku tidak ingat pernah putus denganmu. Aku hanya ingat aku menyukaimu. Seperti bermain karet yang lengket padamu. Baik. Aku pulang dulu untuk mandi dan ganti baju, boleh kan? Baik. Kalau begitu aku tunggu di sini. Kamu cepat kembali. Aku akan menunggumu di sini. Feng Yuchen, kamu seharusnya tidak begitu kejam padaku. Kalau saja kamu tidak begitu kejam meninggalkanku, aku tidak akan menyuap orang-orang itu untuk membunuh Shen Anran. Awalnya, semuanya akan segera berakhir. Mengapa kamu harus menahan pukulan itu untuk Shen Anran? Aku sudah mencintaimu selama bertahun-tahun. Tidakkah kamu melihat? Dia Shen Anran. Apa haknya? Kalau begitu, kamu bersedia mati untuk Shen Anran? Maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Apa yang tidak bisa aku, Li Suyan, dapatkan orang lain?
juga jangan berharap mendapatkannya. Kamu sudah lama bangun. Yuchen, apakah kamu masih ingat siapa aku? Aku adalah orang yang paling kamu cintai. Aku datang ke rumah sakit untuk menemuimu. Beraninya kamu mengatakan kalimat itu? Kamu tidak kehilangan ingatan. Lisuya, apakah kamu bodoh? Ini adalah kamar VIP. Rekamannya menyala 24 jam. Apa yang baru saja kamu katakan? Dan apa yang kamu lakukan? Semuanya terekam tanpa ada yang terlewat. Pertama menyewa pembunuh, lalu baru saja berniat melakukan kekerasan. Kamu jangan harap bisa keluar seumur hidupmu. Yuchen, apa yang baru saja aku katakan semuanya tidak benar. Aku hanya bercanda. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ingin kabur, Lisuya. Kau menyewa pembunuh untuk nyawa Andra. Aku ingin kau menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Juanshe, kalian tidak punya bukti. Minggir. Li Suyan, sudah sampai tahap ini, kau masih tidak mau mengaku? Tuan Shen sudah mendapatkan video kau menyewa pembunuh dan mengirimkannya ke polisi. Polisi akan segera tiba. Yuchen, semua yang kulakukan ini, semuanya karena kau. Ku benar-benar mencintaimu. Kau tidak bisa dan tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Bencana yang dibuat sendiri tidak bisa diselamatkan. Li Suyan, jika kau menyerahkan diri sekarang, mungkin masih bisa mendapatkan kesempatan keringanan hukuman. Jika kau masih keras kepala, hanya akan mendorong dirimu sendiri ke jurang yang lebih dalam. Jiang Yaochen, kau masih berani menuduhku? Kau sangat menyukai Shen Anran. Jika menurut saranku, menikahi keluarga Shen, kau sudah lama merebut Shen Anran kembali dari tangan Feng Yuchen. Kau ini pengecut. Kau ini pengecut sejati. Li Suyan, kau benar-benar sudah tak terselamatkan. Kau pikir semua orang seperti dirimu yang menghalalkan segala cara. Aku memang menyukai Ranran, tapi rasa suka aku itu terang-terang. Aku juga rela memberinya waktu. Tidak sepertimu yang hanya bisa menyakiti orang untuk merebut. Li Suyan, kau diduga menyewa pembunuh. Sekarang kau ditangkap sesuai hukum. Apa yang terjadi? Ran, orang-orang yang menyerangmu waktu itu disewa oleh Li Suyan. Baru saja di ruang perawatan. Dia ingin berbuat jahat pada Kapten Feng. Ternyata itu perbuatan Li Suyan. Dia benar-benar. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Li Suyan bisa berubah menjadi seperti sekarang ini. Apa sebenarnya yang kamu lakukan padanya? Sangat menakutkan. Ran, aku tidak melakukan apa-apa. Hubunganku dengannya bersih dan jelas. Semua perhatianku ada padamu. Kamu tidak kehilangan ingatan? Aku memang tidak kehilangan ingatan. Aku melakukan ini hanya tidak ingin kamu meninggalkanku. Ran, sekarang kamu bisa jelaskan apa hubungan kalian berdua? Kami. Siapa yang kamu panggil kakak? Tuan Shen, aku dan Ran sudah sejak kuliah. Mulai berpacaran. Aku sungguh-sungguh mencintainya. Tolong beri aku kesempatan. Serahkan Ran padaku dengan tenang. Biarkan aku yang merawatnya nanti. Apa yang dia katakan benar? Kalian berdua sudah sejak kuliah. Mulai. Kak, itu semua sudah lama berlalu. Hubungan kami sudah berakhir sejak lama. Ran, selama bertahun-tahun ini, hatiku hanya untukmu. Aku tahu aku salah. Melakukan banyak kesalahan. Bisakah kau memberiku kesempatan untuk menebusnya? Cukup. Luka yang kau berikan padaku tidak akan pernah bisa ditebus seumur hidup. Antara kita sudah selesai. Ran. Tunggu sebentar. Jangan ikuti aku. Aku ingin sendirian. Aku tidak akan bicara. Hanya menemanimu Karamel latte, sedikit gula. Kesukaanmu. Tidak usah. Sekarang aku sudah tidak suka lagi. Ran. Kapten Feng, jangan panggil aku seperti. Aku tahu sekarang kamu tidak ingin melihat
Maafkan aku, sungguh maaf. Tapi aku sangat mencintaimu. Kalau tidak ada urusan, pulanglah dulu. Aku sangat lelah. Aku hanya ingin sendirian. Dengarkan dulu kata-kataku. Kamu masih ingat cincin itu waktu itu? Semalam aku sangat puas. Ini hadiah untukmu. Bukankah itu barang yang menghina? Bukan. Mana mungkin itu disebut penghinaan? Cincin itu adalah cincin lamaran untukmu 3 tahun lalu. Apa katamu? Aku menyembunyikannya lama. Sampai pagi itu. Baru berani mengeluarkannya. Cukup. Apapun tujuan cincin itu sebelumnya, tidak bisa menghapus luka yang kau beri. Ran, jangan pergi. Kumohon. Apa yang harus kulakukan agar kau... Ran. Bisakah kamu memberiku kesempatan sekali lagi? Feng Yuqiu, aku tidak bisa sesantai dirimu. Kamu bisa dengan mudah jatuh cinta pada seseorang dan juga bisa pergi kapan saja. Tapi aku menghabiskan waktu 3 tahun penuh bagiku kamu. Seperti kaktus yang cerah di balkon. Tenang dan istimewa, dengan sedikit kelembutan yang tak terduga. Begitu tangan meraih, penuh dengan duri halus. Menusuk kulit, itu bukan rasa sakit yang bisa dicabut sekaligus, tapi sedikit demi sedikit, menusuk hingga ke tulang. Meski sangat istimewa, aku tidak berani mencoba lagi. Ran, aku tidak akan membuatmu sakit lagi. Bisakah kamu memberiku kesempatan sekali lagi? Aku mohon padamu. Kamu layak dicintai, tapi orang itu bukan aku. Di dunia ini banyak orang. Kamu bisa mencari seseorang yang mencintaimu. Jangan buang waktumu lagi padaku. Tapi di dunia ini, hanya ada satu Shen Adran. Bisakah kamu berhenti mendesakku? Aku tidak mendesakmu. Aku akan mendengarkan semua perkataanmu. Kalau begitu, pergilah. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Bisakah kamu lakukan itu? Inikah hukuman yang kamu berikan padaku? Ran. Kak Yao-chan, kenapa kamu datang? Kenapa? Aku tidak boleh menjemputmu pulang kerja? Bukan itu maksudku. Hari ini kamu tidak ada tugas penerbangan. Baru mendarat, langsung menjemputmu. Oh ya, ibuku bilang, sudah lama tidak bertemu. Kita janji makan malam bersama malam ini. Benar juga. Sudah lama tidak bertemu Tante. Kebetulan, ibu malam ini juga ada di rumahku. Hah? Hari ini ada hari yang spesial? Sebenarnya bukan hari yang penting. Kamu juga tahu, kedua ibu ini memang sahabat dekat. Kemarin mereka kebetulan membicarakanmu. Jadi janji waktu untuk makan bersama. Hai, kamu juga jangan terlalu khawatir. Bu, kami sudah pulang. Halo Tante Ibu. Anuan semakin cantik ya. Tumbuh dengan anggun. Gayanya juga menonjol. Berdiri bersama Yao Chen kami. Sungguh cocok. Dari kecil dia suka nempel sama Yao Chen. Ada masalah pasti cari dia. Siapapun tidak bisa menenangkannya. Mereka berdua tumbuh besar bersama. Sekarang bekerja di sistem yang sama. Ini memang jodoh. Anak Yao Chen ini, kami semua percaya. Kalau benar-benar bisa bersatu, aku dan ayahnya juga senang melihatnya.
Bu, Tante, kami baru saja masuk rumah. Kalian berdua sudah nostalgia, kami baru pulang kerja. Perut masih lapar. Bagaimana kalau kita makan? Baiklah, baiklah. Jangan bicara dulu. Ayo, makan, makan, Bu. Tolong taruh semua hidangan di meja. Ayo, ayo. Rasanya lumayan enak. Ini untukmu. Terima kasih. Hidangan ini adalah masakan andalan pengasuh kami. Terima kasih. Senang kalau cocok dengan selera kalian semua. Ran, aku membuatmu malu di meja makan tadi, ya? Tidak, Kak Yao-chan. Aku tahu mereka bermaksud baik. Aku mengerti. Ran, sejak kecil, aku selalu melindungimu dan memanjakanku seperti Kak Hueting. Tapi, aku tidak ingin hanya menjadi kakakmu maksudku. Aku ingin bersamamu, bersama sebagai pria dan wanita. Kak Yao-chan, terima kasih. Kamu orang baik dan baik padaku. Tapi perasaanmu tidak bisa aku balas. Aku juga pernah mencoba, ingin bersamamu, tapi aku sadar. Aku tidak bisa. Perasaanku padamu hanya seperti kakak adik. Perasaan itu bukan cinta. Jadi, maaf. Baik. Kalau begitu kata-kata malam ini, anggap saja aku mengatakannya untuk diriku sendiri. Kamu tidak perlu merasa terbebani. Pulang dan istirahatlah dengan baik. Setelah malam ini, aku tetap Kak Yao-chan-mu. Terima kasih. Ziang, ada apa dengannya? Apalagi patah hati, terluka oleh orang yang dicintainya. Li Suyan, dia sudah masuk penjara, masih perlu seperti ini? Siapa bilang orang yang dicintainya itu Li Suyan? Bukannya dulu dia dengannya, waktu kamu ulang tahun lalu, dia juga bawa dia. Hanya berpura-pura saja untuk dilihat orang lain yang benar-benar diperhatikan. Tetap, yang di masa kuliah itu Shen Andran. Dia belum bisa move on? Mungkin tidak pernah bisa move on. Kalau bukan karena salah paham waktu itu. Sekarang anaknya sudah bisa beli kecap. Kamu bilang, kalau Shen Andran tahu, Chenge dulu begitu kejam karena takut kehilangan. Aku terluka. Apakah dia akan memberi Chenge kesempatan lagi? Begini, beberapa hari lagi aku ulang tahun. Kamu undang teman-teman kita. Dulu, kita kumpul-kumpul. Ya, boleh. Setelah lulus beberapa tahun ini, kita belum pernah ketemu. Ayo pergi. Yang bisa dilakukan saudara, hanya segini. Kalau suka, beranilah mengejar. Jangan di sini meratap. Andran, reuni teman kuliah. Kamu datang saja. Sudah bertahun-tahun lulus kuliah. Ulang tahunku kita kumpul. Sangat langka. Aku tidak akan pergi. Hadiahnya aku bawa lewat teman sekamar. Jangan. Kalau kamu tidak datang, aku mengungkapkan perasaan untuk siapa? Bukan maksudku pesta ulang tahunku ini. Sudah kurencanakan matang-matang. Kalau kamu tidak datang, mereka juga tidak akan datang. Kenapa? Siapa yang bilang kamu adalah tulang punggung asrama kalian? Kalau kamu bilang tidak datang, semuanya tidak akan datang. Kalau mereka tidak datang, bagaimana aku bisa mengungkapkan perasaan pada Li Shasha? Dia kan sebentar lagi akan keluar negeri. Perasaanku belum sempat diungkapkan. Kamu mau mengejar Li Shasha? Iya, aku hanya butuh dorongan terakhirmu. Asalkan kamu datang, mereka pasti semua datang. Jadi, begini Kak Andran. Asalkan kamu bersedia hadir, aku akan membungkuk hormat. Ya, aku akan membungkuk untukmu. Sudah. Jangan lakukan ini. Aku akan pertimbangkan. Diterima. Terima kasih. Ayo. Terima kasih semuanya sudah datang hari ini. Ayo, bersulang. Tapi hari ini, aku bukanlah bintang utamanya. Aku punya satu urusan penting dalam hidup. Aku ingin kalian semua bekerja sama denganku. Aku mau berdiskusi dengan kalian. Nanti kita bantu Kak Chen bersama-sama. Tenang saja, sebelum datang aku sudah memberitahu semuanya. Dukungan penuh. Hanya saja. Dulu Feng Yuchen dan Shen Andran, mereka adalah pasangan yang serasi. Hari ini, kalau benar-benar pasangan yang saling mencinta, akhirnya bersatu. Acara kita ini tidak sia-sia. Bicarakan setan pun datang.
4 bunga emas kita sudah datang. Kalian datang. Halo, si pengejarku. Bukannya sudah janji tidak memberitahunya? Shasha kan sahabat terbaikku. Tentu saja aku harus tanya pendapatnya dulu. Sudah datang. Biar aku lihat wakil pilot Zhang. Hari ini mau ngejar aku gimana? Ngejar. Hari ini aku ngejar mati-matian. Cuma gini caranya, Zhang Ziang. Kamu ini terlalu biasa aja. Kalian juga jangan cuma saling menggoda. Ayo, kita duduk. Sambil makan, sambil ngobrol. Gimana? Oke, ayo. Duduk di sini. Anran, kamu memang semakin cantik. Aku sudah sampai. Aku sudah sampai. Kak Chen. Akhirnya kau datang, lihatlah. Siapa yang menyuruhmu mengirim belasan pesan padaku? Ada yang merengek, ada yang mengancam. Ayo Kak Chen. Bukankah kau bilang akan datang kalau Anran tidak ada? No, dia tidak ada. Hah? Bukankah dia mengejarku? Apa maksudnya ini? Kurasa dia sama sekali bukan datang untuk mengejarmu. Ayo. Kak Chen, ayo. Kita minum bersama. Ayo. Kak Chen, hari ini aku sudah menyiapkan untukmu wawancara posisi C. Apa yang kau lakukan? Memberi kejutan ulang tahun untuk saudara. Hari ini kau tidak boleh pergi sebelum membocorkan rahasia. Bocorkan rahasia? Wawancara harus membuat janji. Aku pergi dulu. Jangan pergi dong. Kau gila ya? Apa kau cari pukulan? Saya tidak. Kau pukul kau. Pukul saja, ayo. Pukul topeng ini. Ayo. Hari ini ulang tahunku. Aku hanya meminta. Satu hadiah ulang tahun. Kau beri atau tidak? Cepat katakan. Nanti aku harus pulang untuk latihan rehabilitasi. Bisa tidak kau lepaskan benda ini? Tidak. Hari ini aku hanya menanyakanmu satu hal. Kau beri aku jawaban jujur saja. Kalau kau tidak jujur, seumur hidupmu kau tidak akan menemukan orang yang dicintai. Kamu akan mati sendirian. Baiklah. Kamu kejam. Tanya. Kamu, Feng Yuchen, siapa wanita yang paling kamu cintai? Feng Yuchen, siapa wanita yang paling kamu cintai? Kamu. Ngapain ketawa-ketawa? Diam dong. Ini kan pilihan ganda. Siapa wanita yang paling kamu cintai? A. Aku. Shen Anran. Ah. Wow. Wah, sudah bisa jawab duluan. Lihat nih, aku belum selesai bacanya. Apapun yang kamu katakan hari ini, aku tetap pilih A. Feng Yuchen lumayan juga ya. Setia banget. Waktu kuliah dulu aku sudah bilang, Feng Yuchen pasti serius. Kalian semua nggak percaya. Iya, setelah sekian tahun, perasaannya terhadap Anran masih tetap dalam seperti dulu. Anran, bagaimana kalau kamu pertimbangkan lagi pria seperti ini? Sayang kau lewatkan. Hari ini aku sudah siap sedia loh teman-teman. Pertanyaan kedua. Kalau karier dan cinta hanya bisa pilih satu, pilih yang mana? Karier. Kalau jabatan Kapten Maskapai Haisheng dan Shen Anran hanya bisa pilih satu, kamu pilih yang mana? Shen Anran. Mari kita simpulkan, kalau begitu, karier lebih penting dari cinta di hatimu, sedangkan Shen Anran Lebih penting lagi dari karier. Benar kan? Sudahlah, aku sudah tahu dari dulu, kamu ini orang yang gampang tergila-gila cinta. Aku bukan orang yang gampang tergila-gila cinta. Kalau gitu, coba jelaskan. Kenapa kamu yang sebenarnya bisa memilih posisi kapten pesawat? Malah memilih Shen Anran. Aku jadi kapten pesawat karena dia punya mimpi tentang langit biru. Dia selalu ingin keliling dunia. Aku ingin berusaha keras menjadi seorang kapten pesawat dan membawanya mewujudkan mimpi itu. Jadi ternyata kamu jadi kapten pesawat. Itu demi Shen Anran ya. Apa aku belum pernah memberitahumu? Tidak pernah bilang. Dulu, kalau bukan karena dia punya mimpi tentang langit biru ini, aku mungkin tidak akan berjuang mati-matian seperti ini untuk menjadi seorang kapten pesawat. Aku bisa hidup sebagai orang biasa, tapi dia tidak bisa. Dia tidak boleh melepaskan mimpinya karena aku. Dia tidak boleh seperti ini. Menjadi istri seorang karyawan biasa yang biasa-biasa saja.
Jadi aku berjuang mati-matian semata-mata untuk memberinya kehidupan yang lebih baik. Tak kusangka Kapten Feng kita yang berhati dingin ini ternyata hanya bisa menampung satu wanita di hatinya. Kalau begitu, kenapa dulu di Haisheng Airlines saat kalian bertemu kembali, kamu malah selalu mempermalukannya? Jangan paksa aku memukulmu. Ayo. Pukul loh. Pakai topeng ini saat memukul. Bicaralah yang baik-baik. Aku terlalu bodoh. Terlalu kekanak-kanakan. Saat itu, aku selalu mengira dia mengkhianatiku, tidak mencintaiku. Tapi aku benar-benar tidak tahu orang yang mengendarai mobil mewah itu dan memberinya kalung adalah kakak kandungnya sendiri. Setiap kali aku bertemu dengannya, hatiku jadi sangat gelisah. Aku hanya memikirkan cara membalas dendam dan menyakitinya. Tapi aku tidak pernah menyangka kata-kata dan perbuatanku itu melukainya begitu dalam. Aku sangat mencintainya. Dia tidak akan memaafkanku lagi. Bukannya kamu masih harus latihan rehabilitasi? Ayo jalan-jalan. Hai, gila ya? Tunggu aku selesai latihan rehabilitasi dulu aku. Oke. Setelah selesai latihan, kita pergi ya. Baiklah. Jarang sekali kita semua berkumpul bersama. Mari kita bersenang-senang. Berselang-berselang. Kita dari maskapai 4 bidadari berkumpul hari ini. Harus mengobrol lama-lama. Hari ini, semua harus minum sampai puas. Sudah lama tidak bertemu. Ini seperti kembali ke masa muda kita. Anran, kata-kata Kak Chen tadi, itu benar-benar perasaan hatinya selama bertahun-tahun. Kalau tidak ada kesalahpahaman. 3 tahun lalu, kalian berdua seharusnya sudah bersama. Kak Chen bahkan sudah menyuruh kami menyiapkan tempat lamarannya. Tapi hasilnya? Ran, Zhang Xiang, benar. Saat itu, aku sebenarnya bersama Liu pergi menyiapkan tempat lamaran. Awalnya ingin memberimu kejutan, tapi kemudian... Anran? Feng Yuchen, kamu seharusnya di rumah sakit. Latihan rehabilitasi. Kenapa ada di sini? Baru selesai. Aku datang menjemputmu pulang kerja. Tidak usah. Aku bisa pulang sendiri. Anran, tunggu sebentar. 네 눈앞에 왔잖아 내가 여기 있잖아 너의 입술로 말을 해줘 say yes 나도 모르게 Kamu tidak apa-apa, aku menabrakmu. Kamu terluka tidak? Ran, kamu tadi khawatir padaku? Tidak, tadi hanya refleks menyelamatkan orang saja. Kalau orang lain, dalam situasi seperti ini, aku juga akan menolak. Sampai kapan kamu akan bersikeras? Kamu kenapa? Mungkin tadi tergores. Aku lihat. Mungkin saat kamu menarikku, aku tidak sempat bereaksi. Lututku tergores. Apa parah? Aku antar kamu ke rumah sakit. Seharusnya tidak apa-apa. Cukup dioles dengan obat gosok. Tapi sekarang, aku mungkin tidak bisa menyetir. Bisakah kamu mengantar? Baiklah, ayo pergi. Feng Yuchen, bangun. Sudah sampai. Feng Yuchen, bangunlah. Sudah sampai. Lututku sangat sakit. Tidak bisa jalan. Bagaimana? Bisa jalan? Tidak. Minta tolong dukung aku. Ternyata kamu yang paling baik padaku. Jangan banyak bicara. Cepat. Kamu sengaja.
Jangan bicara. Sayang, jangan pergi malam ini. Temani aku. Selamat pagi. Kamu sudah bangun? Lebih awal sedikit darimu. Ingin memandangmu lebih lama. Jangan lihat. Aku takut begitu aku menutup mata, kamu akan menghilang lagi dariku. Feng Yuchen, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Jawabannya sangat penting bagiku. Kamu harus menjawab dengan jujur. Baik, tanyakan. Kapan kamu mulai menyukaiku? Kalau mau jujur, seharusnya sejak sebelum kamu mengenalku. Saat baru masuk kuliah, jatuh cinta pada pandangan pertama. Lalu, apa yang kamu suka dariku? Aku suka keceriaanmu, sifatmu yang lincah. Kamu seperti matahari hangat, menerangi setiap sudut kehidupanku. Aku suka matamu yang melotot saat kamu marah padaku. Aku juga suka saat kamu keras kepala. Tapi di sisi lain, hatimu lembut meski kata-katamu keras. Cinta itu mana ada begitu banyak alasan? Kalau aku benar-benar tidak menyukaimu, dulu, aku tidak akan berpikir untuk melamarmu. Kamu benar-benar hanya tertarik padaku. Hanya padamu. Jadi, bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Kali ini, aku pasti akan menyayangimu dengan baik. Lihat saja bagaimana sikapmu nanti. Lalu, bagaimana penampilanku tadi malam? Apa kamu mau? Sekali lagi, kamu evaluasi lagi. Kakek, hari ini wajah Anda terlihat sangat segar. Ada kabar baik apa ya? Tebakanmu benar. 2 kabar baik sekaligus, cucuku. Akhirnya membawa pacarnya. Sebentar lagi tiba. Masa kakeknya tidak senang? Iya, kalau begitu, selamat ya. Terima kasih. Kakek. Halo, kakek. Kamu pasti Ran, pacarnya Cener? Bukan. Betul, kek. Udah datang saja, bagus. Ini makan keluarga. Jangan sungkan. Ayo. Cepat duduk. Sayang, jangan nakal. Ikuti saja. Kapan aku jadi pacarmu? Sudah tidur baru masih mau ingkar. Kamu tidak tahu malu? Di depanmu, malu buat apa? Sepertinya kalian berdua sangat mesra ya. Kapan kakek bisa menggendong Cicit? Pelan-pelan, jangan terburu-buru. Bawakan hadiah sambutan yang sudah disiapkan. Ini gelang giok warisan keluarga Feng. Kek, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Pakailah, nanti kita sudah jadi satu keluarga. Jangan sungkan. Aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Ayo. Cantik, cocok dengan penampilanmu hari ini. Ayo makan. Kesukaanmu. Terima kasih. Ran. Ikut aku. Para kerabat dan sahabat, terima kasih atas kehadiran kalian malam ini. Hari ini bukan hanya ulang tahun ke-70 kakek saya, tapi juga salah satu momen terpenting dalam hidup saya. Ran, dari masa kuliah hingga sekarang, kita telah melalui banyak hal. Hari ini, di hadapan para kerabat dan sahabat, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Shen Ran, maukah kamu menikah denganku? Kenapa tiba-tiba begini? Ini bukan tiba-tiba. Cincin ini sudah kubeli 3 tahun lalu. Sekarang, maukah kamu memakainya dan menjadi Nyonya Feng? Aku mau.
Baik. Ran, kamu sungguh cantik hari ini. Jangan takut. Aku akan sangat lembut. Show me a way out. Give me your side of the story. Throw me a rope here. I've drifted way too far. I see it sometimes behind those kind eyes. Fang Yuchen, kenapa kamu datang? Di hari-hari hidup bergantung pada istri. Aku harus datang dengan patuh. Aku menyebut calon istriku pulang kerja. Nanti kalau istriku sedikit saja tidak senang, dia bisa saja menghilang lagi dariku. Fang Yuchen, aku merasa kamu hari ini terlalu banyak omong manis. Walaupun aku banyak omong manis, istriku tetap tidak mau mengangkat statusku. Tidak mau membawaku menemui ayah dan ibumu. Kamu seorang pria, kok aku merasa seperti dipaksa olehmu? Sekarang aku cuma ingin mendapatkan status yang resmi. Menantu keluarga Shen, kapan kamu mau membawaku menemui ayah dan ibumu? Baiklah, nanti pulang aku akan bicara dengan orang tuaku tentang kita. Istriku memang yang terbaik. Yuchen, jangan sungkan. Santai saja. Anggap saja ini rumah sendiri. Tenang, sopan, bagus. Sepertinya, lumayanlah. Kalau nanti kamu membuat adikku sedih lagi, coba saja lihat. Kakak, tenang saja. Pasti tidak akan terjadi hal seperti itu. Baiklah, ayo kita makan. Ini, makanan kesukaanmu. Kamu makan juga. Ada apa ini? Ini kenapa? Makan sesuatu yang salah. Anan, kamu baik-baik saja? Tidak enak badan? Aku antar kamu ke rumah sakit. Aku tidak tahu. Tapi akhir-akhir ini aku merasa sangat lelah. Aku merasa mual begitu mencium bau. Kamu pikir jangan-jangan aku... Maksudmu, aku akan menjadi ayah? Astaga, apakah aku akan naik pangkat menjadi ayah? Bagus sekali. Kondisi tubuhmu sudah membaik. Tentu saja. Ayah, ibu, kakak, kami akan menambahkan satu anggota baru untuk kalian. Anggota baru. Kalau begitu, kamu harus merawat adikku dengan baik. Tenang saja.